lagi di Depdagri hari Selasa barengan sama Intan, dan pastinya Intan gak sendirian di sini, udah bareng sama Mas Vino dan juga Om Yuke. Halo. Aduh, gue gak pakai kacamata nih, lupa gue. Ntar kalau shoot kesini gue kesitu ngambil ya. Oh iya, ketinggalan kacamata. Makanya kayak Baik. ada beda, ternyata lupa pakai kacamata. Oke, yes, kita menang lagi nih. 3-2. Kemenangan ini lawan Curaçao. Yang tadinya kita sempat bahas ya Bung Yuke ya, kita masih belum banyak yang tahu itu negara dari mana. Cuman kemarin ternyata udah sempat dijelasin sama Mas Gita dan Mas Rais. Terus habis itu aku udah lupa. Ya, pokoknya dia bagian Dari CONCACAF, Amerika Utara. Ya, makanya nggak terlalu terkenal karena ketutup sama negara-negara besar lainnya. Terkenal, tapi lawan-lawannya Kanada, Amerika, Meksiko gitu loh. Kita beruntung banget ketemu dapat lawan kayak mereka. Peringkat 84 kan? Iya. Benar 84. Ya. Nah, ini kalau Mas Vino dulu deh. Om Yuke mau ambil kacamata kan? Iya. Mas Vino dulu. Mas Vino, gimana nih ngelihat kemarin permainan timnas? Udah sesuai harapan Mas Vino apa belum? Nah kan gue di belakang gawang timnas ya, jadi nggak bisa melihat Oh, nggak dari bisa tengah sama sekali. Tapi secara wide kalau ya, memang langsung. sisi yang dieksploitasi adalah sisi Yakob Sayuri yang di kanan ya memang iya. Karena kan si 13 itu di kiri kan Mas ya? Iya. Si 13 itu main di kiri kan, memang kelihatan banget si sisinya si Yakob Sayuri itu ya. memang jadi makanan empuk pemain Curaçao gitu kan. Walaupun ada golnya juga, gol kedua gol kedua kalau nggak salah. Apa pertama itu yang memang juga dari sisinya Iya, Arhan. dari sisi mereka. Si Arhan. Cuman kalau gue lihat mainnya sih terlepas dari ditaruhnya Yakob Sayuri sebagai penggantinya Asnawi, Masih belum. sejauh ini baik sih mainnya Baik, timnas. tapi belum Tapi ya. kan perlu diingat juga bahwa Curaçao ini bukan Curaçao yang terbaik ya. Karena ada beberapa pemain yang jadi andalan. Salah satunya Furnon Anita deh gitu kan. Yang bekas pemain timnas Belanda itu nggak dia bawa gitu. Kalau ini lu yang kemarin line up kalau lu ngomong Kuko Martinabon, ya oke dia ex Everton, tapi 3-4 bulan dia kan nggak latihan secara reguler gitu. Oke, Mas Vino, tapi Mas Vino ini intinya udah sesuai ekspektasi atau belum? Ya kalau lihat kemarin mainnya sih enak banget ya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa memang ini nggak 100 kekuatan Curaçao 75%-nya atau 80%-nya. Oh, artinya maksudnya Curaçao ini masih belum sepadan dong? Maksudnya apa belum maksimal ngelawan timnas? Curaçao nggak nurunin skuad terbaiknya Intan, Iya, karena jadinya dia nggak bawa. Iya, jadi maksudnya nggak maksimal kan Curaçao-nya? Iya, performanya nggak optimal. iya, nggak Jadi gini, optimal. gue mau tambahin apa yang dikatakan Vino. Pertama itu mungkin karena nggak semuanya pemain terbaiknya datang, it's fine. Tapi yang paling terasa itu level fitnessnya mereka. Iya. Karena Jauh. mereka kan Jet lag. ya, datang hari Rabu terus Kamis latihan. Udah kelihatan lah itu. Babak pertama masih kenceng tuh, babak kedua udah mulai main possession, udah mulai agak drop. Tapi it's okay, bukan berarti kita menafikan effort ataupun juga upaya keras dari pemain timnas. Tapi kita juga harus jangan terlalu euforia gitu loh. Karena ini sebetulnya FIFA Matchday ini nggak berarti itu segala-galanya gitu ya. Jadi banyak faktornya. Yeah. Itu dia kan mengapa di UEFA kemudian sampai di CONCACAF juga mereka bikin National League maksudnya supaya FIFA Matchday itu kompetitif. Yeah. Dan jadi kalau sekarang ini kan kayak friendly aja kan sebenarnya kan. Match, ya. Dan ya tapi oke, kita harus apresiasi. Cuma yang itu tadi mungkin di laga kedua ini Tan akan berbeda karena mereka sudah adaptasi gitu. Nah, Karena iya. harapan kita memang harus improve Curaçao-nya gitu. Iya. Harus Iya, improve iya. supaya kitanya dapat challenge yang lebih kuat. Lebih tinggi lagi. Kita hargai yang pertandingan pertama kemarin ini luar biasa, pemain kita ini walaupun baru gabung sebentar ya, tapi chemistry-nya udah langsung kelihatan. Maksudnya artinya para pemain kita ini udah ngerti taktik Sintayong dengan magic touch-nya itu terutama di pergantian pemainnya itu kan udah kita lihat dan terbukti yang dilakukan Sintayong itu berhasil gitu, baik di timnas U20 sama yang sekarang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya gua harapin masyarakat ini jangan jadi terlalu muluk ya, berharap lebih, ini hebat nih segala macam, nanti dulu gitu loh, pelan-pelan, senangnya pelan-pelan gitu, cicil ya, kita apresiasi dulu dari game ke game gitu, kita nikmati dulu progresnya, ini positif gitu. Itu masyarakat yang seneng itu pas begitu tahu Curaçao peringkat 84 Mas, pas belum tahu Curaçao peringkat 8 negara apa nih gitu. Kayak benar. Sebelum tahu. Tapi yang lucu tuh ngomong-ngomong jet lag tuh kemarin gue ngobrol kan kayak sama pemain Curaçao. sama pemain deh. Ya lu mengeluhkan masalah jet lag. Jadi sebenarnya
lu sendiri keinginannya apa? Ya keinginan gue main di Belanda lah katakan. Lah kenapa nggak di Curaçao? Mau ke Indonesia mau ke Curaçao sama-sama aja gue jet lag katanya kan. Soalnya kan zona Jauh, ya. waktunya tuh Iya, sama Belanda ya. beda karena apalagi Amerika Tengah tuh setengah hari loh, 12 jam loh. Iya, bedanya iya, loh. karena beda. 80% Pasti pemain berasa Curaçao itu banget base dong di artinya. Eropa, di Ini Belanda. artinya di pertandingan kedua ini kita perlu tantangan lebih dah, ya, dan akan mendapat tantangan lebih juga sih sepertinya kayak Bung Yuke bilang karena mereka udah adaptasi. Nah tapi kalau ngelihat permainan Indonesia kemarin menghadapi Curaçao yang mungkin nanti akan naik nih level fitnessnya, mungkin penampilannya juga akan lebih padu lagi. Ini bisa nggak nih Om Yuke untuk menyeimbangi? Karena kalau kemarin kita lihat kan sebenarnya peluang kita cukup banyak ya untuk dapetin gol dan Kita tendangan. dominan, kita dominan. Kita lumayan dominan dan untuk langsung tendangan ke gawang juga cukup banyak, Iya, tapi cuma creative bisa chances-nya. tiga gol kan. Iya. Ya, dengan mengacu dari hasil yang pertama kemarin, paling nggak kita punya bayangan ya, punya apa namanya parameter cara main Curaçao seperti apa itu dulu. Iya. Mungkin nanti mereka strength-nya lebih tinggi ya. Kemarin kan strength-nya mereka tuh kita rasain berat juga loh. Melawan mereka man to man itu nggak pernah kita menang. Elkan Bagot aja Fisiknya gede-gede. Elkan Bagot sampai pontang-panting itu harus akhirnya melakukan tactical foul kan. Karena kalau 1 lawan 1 ya absolutely kita kalah. Karena tadi gue bilang strength. Strength-nya itu dengan situasi mereka nggak full fitness loh. Itu dia. Nah, besok Nanti ya, gimana hari nih? ini Hari ya ini, pasti hari ini. mereka harusnya ya idealnya mereka sudah beradaptasi dengan cuaca, sudah mulai bisa mengatur nafas, sudah lebih full strength lah. Nah, itu challenge-nya buat kita lebih bagus. Tapi tadi kembali ke tanya Intan soal permainan, kita appreciate lah apa yang diperlihatkan oleh timnas Indonesia kemarin. Apalagi ada hal lain yang perlu kita angkat dari timnasnya Sintayong, entah itu dari U20-nya atau yang seniornya adalah mentality, comeback mentality-nya itu. Iya, Comeback ketinggalan mentality-nya dulu kan itu kemarin poin penting dalam sepak bola menurut gue. Nggak ansih soal taktikal, nggak ansih soal strategi, tapi bagaimana lu mentalitas itu penting. Karena nggak mudah membalikan keadaan itu dalam situasi kita tertekan di bawah target, maksudnya di bawah penonton Harapan ya, ribuan, penonton juga. itu kan artinya para pemain ini udah bisa mentransfer apa yang diinginkan oleh Sintayong. Iya, iya. Comeback mental itu tuh kan terakhir di kualifikasi Kemarin. Piala Asia ya? Iya. Nggak yang Kuwait sama Jordan itu yang sempat kalah. Iya, langsung iya. berimbang terus bisa Iya, betul, betul, balik. betul. Itu memang benar Tapi- comeback iya. mentality kata Kalau Mas itu Yuki. kan mungkin saat itu kita nilainya mungkin kebetulan ya, tapi Iya. sekarang Iya, udah iya. jadi Udah tren. terlihat ya. Cuma ya jangan sering-sering juga gitu. Deg-degan Karena juga deg-degan. nonton. Iya, itu dia. Terus udah gitu kemarin golnya cepet-cepet banget lagi Mas Vino. Jadi cuma selang berapa lama terus gol lagi. Kemarin nonton baru 1-0, terus tiba-tiba Lah 1-1. itu yang dibilang kan? Mas Yuki memang di Terus babak dua- pertama si 2-1. Curaçao tuh apa ya tegep banget lah badannya gitu kan. Emang dari badannya juga gue ngelihat buset ini mah Elkan juga apa ya kurang. Susah. Iya. Ya Elkan kan Ngadepinnya. terlalu skinny ya kalau gue lihat, dan pemain Curaçao nih ya memang Jadi banget. fitnessnya bagus banget gitu kan, abs-nya lah apanya gitu kan. Nah, Elkan tuh tinggi, besar, iya. tapi belum ototnya belum Belum keisi kelihatan gitu. kuat, iya. Ototnya Tiap belum hari keisi. Nah, kelihatan. pemain Curaçao ini kan apa kelihatan banget. Nah, babak pertama memang dulu terutama di sisi yang gua berdiri ya, sisinya Yakob Sayuri itu fullback kiri mereka, penyerang kiri mereka memang gue ngeliatnya anjir pemain kencang banget ini kan, sampai menurut gue memang dari sisi itu yang emang sering dieksploitasi. Berarti itu gitu nantinya kan. yang harus diawasi, Iya. diperhatiin juga kan sama coach Terus ini. Iya, kalau memang masih masang Yakob Sayuri kan emang sempat disorotin kan seberapa siap Yakob Sayuri main ngisi posisi Asnawi, Di sana. karena kan Yakob Sayuri kan belum terbiasa untuk main defensif juga Iya, ngisi iya. posisi Asnawi. Dia lebih ke winger ya. Lebih ke winger. Ya, kenapa Bung Ike? Iya, memang tantangan yang lain nih, STY berani nggak mainin pemain yang kemarin nggak main. Oh iya, ngerotasi nggak? itu perlu ya, itu perlu. Terutama kan masih ada nama-nama yang kita mau lihat juga kayak Yes. Sarian Abimanyu, dia kan di Abimanyu Persija belum, ya. begitu influensial banget ya. Dan di sini kan dia belum dapat slot. Kalau melihat kemarin misalnya Kambuaya mainnya kayak begitu Iya. ya, gue rasa ada kans juga Iya. si Abi main. Kemudian juga masih ada Kiper juga Ya. gue rasa. Kalau Kiper ini juga. Bung Ike coba sambil kita lihat nih Bung Ike, kalau prediksi line up kayak gini lebih setuju nggak? Rafli Iya, di iya. depan, Witan tetap ya? ini yang kemarin ya. Enggak, beda-beda. Ini, Oh, iya, ini yang- perkiraan. perkiraan ya, kemarin Marcelino. kemarin Dimas Derajat. Iya ini progresif sih memang, ini formasinya progresif ya. Jadi Iriantonya rest gitu kan ya. Iya. Terus Makloknya, Marcelino. Kambuayanya juga rest, Iya. ya kan. Terus Egy-nya juga rest. Ini oke sih. Cuman Lebih- Yakobnya ini yang gua rasa perlu ada pemain lain yang dicoba ya. Kemarin Atau- sih kita udah lihat kan dia main ya. Iya. Sebagaimana apa sih pengaruhnya dia tuh nggak terlalu belum Agak terlalu susah ya, agak. belum Maksudnya terlalu. masih Karena udah lama juga perhitungan. dia nggak di Nggak main, timnas kan. nggak, terus udah lama nggak main 3-4-3 juga dia Iya, kan iya, di iya. klub. Oke, ini Rizky Ridho.
Mungkin menurut gue Yakob bisa maju isi Sadil. Yakob bisa kalau misalnya masih mau mainin Yakob ya, atau enggak posisi Yakob, ya Rahmat Irianto bisa main di situ juga. Tapi gimana Yakob maju gantiin Sadil? Sadil Terus? kalau masih mau mainin Yakob, tapi kalau nggak mau mainin Yakob, lu bisa ganti sama Rahmat Irianto. Karena Rahmat Irianto beberapa kali di formasi 3-4-3 dia main di 4 sejajar di kanan gitu. Tapi bener kata Bung Yuki ya, cuman pertanyaannya Coach Sintayong berani nggak atau mau nggak untuk ngerotasi pemain sini? Gini, kalau kiper nih gue liat kecenderungannya ya, kayaknya STY memang membagi privilege sektor ya. Untuk kiper nih dia kayaknya nggak mempercayakan penuh kepada asistennya gitu loh. Soalnya gue liat kecenderungannya dari yang pemilihannya Youth, U20, U19 kemarin, U20 sampai sekarang itu kiper nggak akan diganti. Oh tetep ya? Lu perhatiin deh. Iya. Itu Cahaya kalau kemarin kalau nggak cedera nggak akan ganti. Dan kecenderungannya begitu. Dan sekarang pun sepertinya Nadio pun juga kalau kata pelatih, pasti dinanya kan asisten pelatih kiper perlu ganti nggak usah ya udah. STY pasti dia ganti. itu bentuk hormat dia mungkin ya. Tapi kalau kita secara umum masyarakat kan pengen lihat potensi-potensi lain. Yang Jangan lain, sampai kejadian kayak kemarin Cahya tiba-tiba cedera. Ini kiper yang udah lama nggak dimainin, sentuhannya kan jadi kelihatan kurang ya. Begitu dia langsung jadi pemain utama, kita deg-degan nontonnya. Karena dia nggak pernah dicoba gitu. Apalagi kan ini Si Andika itu. Iya. Karena dia kan pernah dicoba gitu loh. Padahal kelihatan kakunya. Kemarin kan ada kesempatan buat dia dimainin jadi kiper karena lawan-lawannya kan Hong Kong Timor Leste, oke lah, kita berani lah gitu. Ternyata nggak juga gitu. Nah sekarang ini kesempatan sebenarnya friendly match ya. Cobalah sekarang, lu bawa kiper 3 nggak dimainin sama sekali kan. Ada Syarul. Useless gitu loh, iya, useless. Bisa dirotasi. Terus yang kedua kan masih ada Ferrari juga. Ini kan dia dipromosiin ke sini. Mudah-mudahan ya dimainin gitu supaya kita juga bisa lihat gambaran secara utuh. Ini pengkaderan regenerasi yang disiapin sama Sintayong nanti ada potretnya gitu loh. Dia bilang kan bahwa Marcelino sama Ferrari yang diharapkan nanti akan lanjut ke timnas Piala Dunia. Karena Piala Dunia nanti. Kita nggak tahu nih skuad yang AFF skuad yang kualifikasi Piala Asia U20 kemarin nih apakah mayoritas akan stay sampai Piala Dunia. Kalau 7 pemain naturalisasi datang. Absolutely tinggal 30% buat dia. Berarti bakalan banyak yang dirombak. Iya. Absolutely gitu loh. Kan yang udah confirm kan cuma 2 kan. Dia cari 5 lagi kan. Dan ini kan udah disetujui sama presiden, sama Menpora. Sekarang buru lah tuh. Katakan ya, ini mereka berhasil kan. Berarti kan skup pemain-pemain yang kita lihat kemarin ngelolosin tim ini ke Piala Asia kan belum tentu sama. Iya kan? Tentu sama. Lili Pali aja udah nggak masuk sekarang. Ya ini gue bicara youth. Oh iya, youth. Kalau senior biarin deh mau semuanya naturalisasi mah nggak apa-apa lah. Itu bersaing aja, bersaing murni aja udah karena ada senior kan. Iya, di sini juga mungkin melihatnya untuk progres ke depannya kan, untuk gimana caranya bisa mencetakkan pemain-pemain nasional. Betul, kan kaitannya tadi gue katakan kan STY memasukkan Marcelino sama Ferrari kan maksudnya untuk pengkaderan buat dia nanti lompat ke senior gitu kan. Pengkaderan ini kan makanya ini kesempatan buat dia nyoba gitu loh. Kalau Marcelino kan emang udahlah kita tahu lah, emang dia levelnya udah level senior. Nah, ini tadinya juga ada Cahya ya, kalau Cahya baik-baik aja mungkin bukan udah masuk terus diganti Riyandi. Menurut gua ya 5 menit, 10 menit, 5 menit buat Ferrari nanti di laga malam ini lawan Curaçao itu sangat berarti banget buat Ferrari dalam seenggaknya mental dia deh, seenggaknya mental dia. Dulu kan pernah ya, dicoba ya, Kuateh ya. Iya. Pernah kan senior juga kan sempat kan, debut kan. Tapi kan kesininya Kuateh nggak pernah main di liga. Iya, itu dia jadinya dia jadi flop kan. Iya dong, beda kan sentuhannya kemarin. Makanya lu jangan kasihan juga dimaki-maki Ronaldo kemarin. Dia nggak dikasih kesempatan musim ini main di liga. Ferrari itu pemain yang paling lama menit bermainnya dan paling banyak capsnya di Liga 1, pemain muda. Marcelino tahun lalu udah reguler juga sama Persebaya. Rio Fahmi 23 lah umurnya. Iya, udah lewat. Jadi itu yang maksud gue yang mau gue sampein gitu message-nya itu. Oke. Nah, kalau Mas Vino sendiri tadi dengan squad yang prediksi dari Bagie apa Abraham Bagie ya? Pokoknya dari Jebret Media itu setuju nggak? Coba lihat lagi ke Abraham. Tadi di depan siapa? Oh, Rafli. Kalau penempatan Rafli? Kalau Rafli sih gue bilang dia mah udah spesialis joker aja. Kita udah deadlock buntu, masukin dia. Dia kan kadang-kadang golnya aneh-aneh gitu. Iya. Bola-bola bola-bola ini. Tapi pun setelah Dimas Derajat ya gue lebih mengunggulkan untuk masukin Ramadan Sananta ya, karena dari sisi usia juga dia masih bisa lah untuk, karena kan perlu diingat sebelum Piala Dunia U20 masih ada SEA Games 23 juga nih kan. Iya, itu Ramadan Sananta masih bisa ada main. Ramadan Sananta yang bisa masuk, yang perlu jam terbang, yang kemarin juga sempat disorotin karena baru masuk udah ditarik keluar. Cedera atau gimana? Ada yang bilang cedera karena gitu. pincang-pincang gitu. Iya, yang ada bilang nggak fit sih, nggak fit. Oke. Sebentar main cuma 10 menit paling ya? Iya, cuma 10 menit. Nah, kalau misalnya Ramadan Sananta itu dalam kondisi baik-baik aja,
Ini second option ya setelah Iya, Dimas Derajat. Gue lebih milih Ramadan Iya, Sananta iya. sih. Dibanding Rafli. Rafli. Om Yuki Dibanding juga. Rafli gitu. Karena gue melihat usia Ramadan Sananta itu lebih muda dan masih perlu jam terbang di tim nasional, prospek masuk tim SEA Games nanti di Kamboja juga. Masih besar. Dan to be fair di liga ya lebih oke performanya daripada Iya. Rafli. Iya, iya, Gitu. Ini tadi Bung Yuki juga sempat nyinggung di awal Abimanyu juga belum dimainin kan ya? Iya, Iya. Abimanyu. Iya, Abimanyu. mudah-mudahan nanti juga kita bisa lihat Abimanyu Ada main. Koko Ari juga. Ada Koko Ari bener buat di belakang ya? Koko Iya, Ari. ada Koko Ari yang bisa Mungkin juga Koko isi Ari posisinya bisa- Yakob. Iya, Koko Ari mungkin bisa main fullback ya? Iya, Atau bisa jadi main fullback. gelandang kanan ya? Iya, iya. Iya. Jadi sebenarnya Bung Yuki, kalau Bung Yuki sama Mas Vino ini untuk di laga kedua ini sebenarnya ekspektasinya tuh apa? Kan kalau misalnya PSSI kan sempat bilang kan ekspektasi mereka adalah bisa menang lagi, bisa naik lagi ranking FIFA. Kalau Bung gue Yuki sih enggak. apa? Maksud gue lu udahlah, Hmm. jangan jadi maruk gitu loh. Lu udah dapetin ini tim bagus progresnya. Iya. Sekarang jangan cari menang-menangan ya, tapi Jadi? cari progres. Dan banyak pemain-pemain yang perlu progres, dikasih space di sini gitu. Kesempatan ya. Heeh. Perkara nanti lawan akan lebih tangguh, lebih tentu mereka nggak mau 2 kali kalah kan. Iya. It's okay, fine gitu loh. Tapi program ataupun progres yang sudah dibuat oleh Sintayong dengan tim ini itu lebih utama menurut gue. Jadi Dibanding kemenangan iya dibanding aja. kemenangan. Kita udah rasain kemenangan kemarin, kita udah bisa ngukur Curaçao kayak gimana. Ya syukur-syukur jangan kalah juga. Bisa seri aja udah bagus. Yang penting tadi gue bilang kasih kesempatan pemain-pemain yang dipanggil ini untuk nyobain gitu. Kemarin kan udah 5 pergantiannya. Iya. Sekarang coba Kemarin iya 5. 5 kan. Sekarang ganti lagi yang lain. Tadi dikatakan Vino bener, untuk pemain muda itu 5 menit 10 menit itu penting untuk di senior. Karena nanti bekal mereka lebih panjang gitu. At least mereka ngerasain tensi bermainnya ya. Kalau Mas Vino? Kalau core intinya sih menurut gua Sama. harus dipertahanin ya core intinya gitu. Tapi kalau misalnya lakukan rotasi pun ya 3-4 pemain is okay dan perlu, tapi itu dia kalaupun melakukan rotasi pemain muda yang dimasukin gitu. Iya. Orang kayak Klok, Farudin, Sudahlah, udah tahu lah kita udah lah. tahu, tapi kalau mau mainin lagi ya Nggak oke apa-apa gitu. gitu. Tapi tugas dia memang buat ngomongin 3-4 pemain muda ini ya rotasi. Jadi menurut gua rotasi ya jalan, misi untuk meraih kemenangannya juga jalan, karena misalnya kalau 2 kali kemenangan lumayan ngatrol bisa nembus 150 besar gitu. Tapi jangan juga bikin pemain lainnya tidak merasakan lapangan juga itu ya. Gue masih, kalau gue pribadi gue masih pengen lihat Ramadan Sananta sih kayak gimana. Oh, kayak gimana main? Kalau gue Tapi sih mudah-mudahan feeling nggak itu si ya. ini si Nggak Dimas cedera. tetap dimainin. Feeling gue Dimas tetap dimainin karena Nanti dia kan nih sub ya. bener-bener lagi on fire nih dan STY kayaknya nemuin nomor 9 yang dicari nih sekarang nih. Tinggal secondnya gitu, serepnya ya mungkin Ramadan lebih cocok daripada Rafli. Rafli itu kalau insidental emergency nah dia masuk itu. Buat Kayak ciptain Filippo gol-gol Inzaghi ya. gitu ya. Kayak Filippo Dia Inzaghi kadang-kadang gitu. tuh suka ada hoki-hokinya. Iya, iya. Tapi kalau lihat dari sisi permainannya sendiri, dari chemistry tadi Bung Yuki bilang udah dapat ya. Dan kayaknya lebih rapi ya Bung Yuki ya. Iya. Nggak banyak long ball kemarin. Kita blessing ya pertandingan kemarin itu Curaçao mainnya kayak kita. Ya, itu dia. Mainnya kayak kita. Iya, Jadi itu kan- kita dapat lawan yang bikin kita nyaman. Iya. Gue juga kaget ini pemain-pemain Eropa yang bermain di Amerika Tengah atas nama Curaçao, tapi sebenarnya ada orang-orang Iya. Eropa tuh, karena sebagian besar main di Eropa kan. Tapi mainnya progresif banget kayak kita gitu mainnya. Dari kaki ke kaki, build up, terus kombinasi, terus speed dimainin. Lebihnya mereka tuh strength. Iya. Ya. Kita beruntung nggak ketemu lawan yang bola-bola langsung diagonal Itu ke dia. kotak. Padahal deg-degan juga itu kalau biasanya kan lawan yang besar-besar gitu Iya. kan, pasti main bola-bola crossing kan. Karena udah sadar diri Iya. kalau dia punya postur yang lebih tinggi. Iya, tapi itu nggak dilakukan karena mereka pakai 4-3-3 karena Belanda banget kan. Iya. Belanda kan Total football. 4-3-3 gitu. Pasti strikernya tunggal dan kita memang udah menjaga kewaspadaan, membuat kedalaman. Saat kita hilang posisi pasti kita 5 di belakang. Kita selalu unggul jumlah di kotak penalti. Makanya mereka juga mau crossing juga percuma. Ditambah memang itu bukan filosofinya mereka gitu. Tapi lihat ya, gerakan-gerakan muncul dari belakang, terus transisinya mereka itu luar biasa itu. Itu kita banget sebenarnya. Iya, Kita banget. itu berarti salah Ada- satu keuntungan juga kan buat kita kemarin. Ada yang menarik ketika H-1 official training Kemarin? Curaçao lawan- Hari ini yang buat Enggak, sekarang? di Oh, yang Bandung sebelumnya, kemarin itu oke. di Sidolik. Mereka pelatihan itu sekitar jam 7 malam pas Isya. Itu di Sidolik dan itu kan nyatu sama Mes Persib kan. Tiba-tiba Jufrianto turun sama beberapa pemain mau sembayang di depan atau mau sholat. Sebelum sholat dia liatin Curaçao dulu dan dia nontonin Curaçao dulu gitu kan si Jufrianto. Gue tanya, emang lu tahu Curaçao Bang? Tahu lah tadi kan. Tetangganya Kayam Bagam, Sanchez dan Neves kata dia. Iya. Oh ya lu tahu juga ya. Cuma dia ngomentarin bahwa dia ngeliat
gila nih main 4, gue udah lama nggak lihat main 4-2 sebagus ini kata Main Kucingan. kucing-kucingan. Main kucing-kucingan main 4-2 seserius ini, sebagus ini. Lah emang kalau latihan kalau latihan biasa Liga 1 gimana? Nggak, udah lambat lah pokoknya, nggak secepat Curaçao. Artinya memang basic si Curaçao ini ya memang basic Eropa, walaupun pemain-pemainnya juga kan sekarang walaupun bukan pemain terbaik tapi kan ya Young PSV, Young Utrecht, Young Ajax gitu kan. Artinya memang ini lawan juga bukan lawan sembarangan ya. Kalau kata Mas Yuke mainnya sama seperti kita ya mungkin kita udah nyamain level Eropa. Maksudnya prinsip mainnya. Prinsip mainnya. Cuman level kualitasnya Iya, ya. iya, Masih iya. kelihatan Belajar, ya. masih belajar. Masih belajar. Kenapa pakai ketawa sih? Jadi nyamain level Ini Eropa. ceritanya sarkas apa gimana? Kagak, maksud gue cerita itu aja sih. Jufrianto memang ngelihat kayak Iya, udah lama kalau Curaçao ini ya, Iya. walaupun Kan ini sebenarnya Tan yang dari dulu gue sering ngomong. Dari dulu gue sering ngomong. Kita tuh main bolanya itu harus dengan caranya kita, dengan filosofinya kita. Sekarang ST itu pakai caranya kita sebenarnya. Main dari bawah, build up, ground passes, kombinasi, kecepatan. Itu memang kelebihannya kita. Ingat kan dulu waktu awal ST datang kan, main bolanya kan tang. Oh iya yang sangat banyak long yang ball, follow. long Karena ball. dia masih cari kan, masih cari identitasnya kan. Dia Iya. paksa untuk pemain-pemain ikut identitasnya dia Iya. dengan filosofi dia. Ternyata Sekarang nggak dia dapet sudah masuk ke dalam kultur Sepak sepak bola kita Indonesia. dan dia happy sekarang. Udah. Kita juga happy gitu. Mainnya enak, hasilnya kelihatan, progresnya bagus. benang titik temunya udah Dapet. dapat. Karena Ya, pada menurut akhirnya gue. menurut gua pelatih siapapun itu harus menyesuaikan dengan materi yang kita punya Iya. dan bermain dengan potensi yang kita punya, bukan bermain dengan visinya pelatih di tempat asalnya. Oh, iya. Karena berbeda. Jadi kalau susahnya juga nanti kan masuk ke pemainnya susah. Terus Susah. juga nanti kalaupun pelatihnya ganti Terus, jadi pemain harus betul. nyesuaiin lagi. Ditambah yang paling fundamental, pondasi kita beda. Iya. Sama misalnya pondasi orang-orang Korea, sama pondasi orang-orang tadi bilang Eropa. Kita punya pondasi yang sudah berpuluh-puluh tahun seperti ini caranya gitu loh. Jadi nggak ada cara lain kecuali memaksimalkan potensi yang ada dengan menambahkan kekurangan sambil berjalan. Sampai akhirnya ketemu teg gitu loh. Iya, iya, iya. Sekarang Kayak udah ketemu sekarang udah nih. mulai ketemu nih, Karena kelihatan. dari sisi mentalitasnya, karakternya, fisiknya kebangun ya? udah kebangun. Permainannya kita mah nggak usah disuruh main bola bertahan deh. Suruh menyerang bagaimana caranya, biarin aja. Kalau menyerang anak kreatif sendiri, bertahan itu. Tapi ketika harus- era harus kejayaan belajar. terakhir kan era kejayaan main 3 back kan Mas. Sekarang main Iya. 3 back lagi sejak Piala Asia. Ini ya. siklus Ya kan? manusia begitu. Iya. Nanti caranya balik ke zaman 70-an cut bray gitu. Oh, iya. Ya, ini sepak Sama, bola juga kayak- begitu. Trennya. Trennya begitu, Trennya pasti gitu. siklusnya begitu kan. Balik lagi. Balik lagi ke zaman tahun ke-80-an kan. ngeliat sejak kualifikasi Piala Asia di Kuwait kemarin ini makin nyaman main sama 3 back ya. Bahkan di beberapa level usia pun Udah kayak begitu. 3 back udah menurut gua ya STY seiring berjalannya waktu Nemuin udah ya. mulai menemui pakemnya itu ya gua anggap 1 tahun ke belakang ini penjajakan dia lah sama timnas Indonesia ya dengan pro kontranya ya sekarang akhirnya ya gua rasa ya si STY udah mulai nih dapat Pada akhirnya sih semua akan kembali karena tren sepak bola tuh selalu dia berevolusi melihat perkembangan zaman dan Ya. juga kemajuan gitu. Dulu kan terkenal 3-5-2 80-an. Iya. Terus di tahun 90-an pakai 3-4-1-2 yang waktu itu apa namanya kayak Totti, Zidane gitu kan. Oh, iya. Sekarang berubah lagi jadi 4-3-3 gitu Iya. kan kesininya. Lagi berubah lagi jadi 3-4-3. 3-4-3. Thanks to Conte lah. Dia yang mencerdaskan sepak bola Eropa. Kesana Conte. Orang sempat ini kan mencibir nih apaan pakai 3 back gila. Iya. Tapi Ternyata ini akhirnya jatuhnya semuanya gitu. jatuhnya ke sana. versi Persija aja pakai 3-4-3 lagi sekarang. Thomas Doll pakai 3. Luis Milla pakai Sebenarnya 3. juga. Si ST-nya juga. Iya. Itu pelatih-pelatih top loh di Indonesia. Yang lain nggak top gitu. Hah? Top Tapi semua. sekali lagi, Maksudnya tapi kan- sekali lagi sih Intan, Vino dan Iya. juga pemirsa bahwa pola itu hanya gambaran dasar. Tapi kalau udah main di lapangan itu virtual pergerakannya semua. Bisa saat kehilangan bola jadi 5-3-2 iya, gitu Dia kan. fluid kan? Ya, dia cair, tapi Dia sistem dasarnya gitu. Oke, nah tapi kalau untuk kan tadi Bung Yuki sempat sama Mas Vino juga nyorotin nanti kita tapi Curaçao nih bakalan balik ke levelnya mereka nih kalau udah menyesuaikan semuanya. Nah kalau melihat dari pemain kita, level kesiapan mereka, fitness mereka dan lain-lain, ini gimana? Om Yuki dulu. Iya, Nanti di laga kedua maksudnya. pemain-pemain kita ini kan sebenarnya memang dalam situasi kompetisi ya. Iya. Jadi mereka sebenarnya kalau dari fitness nggak ada masalah. Karena mereka memang sudah dalam iklim kompetisi dan itu kan yang dicari semua tim ya. Tim. Bagaimana mereka memaksimalkan pemain-pemain yang
sudah berada dalam iklim kompetisi. Ingat gak waktu U20 kemarin? Iya. Itu kan beda sama skuadnya AFF U19 Yang kan. sebelumnya ya. Kalau Karena U20, mereka nggak ada. Iya, kalau U20 kemarin itu praktis yang diutamakan, yang diprioritaskan oleh Sintayong itu pemain-pemain muda yang sudah dapat caps di Liga 1. Iya. Iya. Kan beda gitu loh. Beda Kalau cara yang AFF mainnya. kemarin kan separuhnya itu malah nggak gabung sama klubnya karena masih youth gitu. Iya, Sekarang diutamain. Makanya itu gue bilang berkali-kali tempat ya, tem- wadah. wadah mereka tuh harus disiapkan gitu. Karena mereka bermain dengan senior itu beda Ya, dengan ngaruh mereka bermain banget dengan sih, seumur-umurnya mereka gitu. Iya kayak yang kita sempat bahas Bung itu si Ronaldo kan. Iya, karena dia Bener-bener nggak main. flop karena nggak main. Iya nggak main, mau gimana? Kan akhirnya yang diturunin kan Ferrari, pemain yang paling banyak main di Liga 1. Marcelino yang udah sudah reguler turun. dari musim lalu. Bahkan yang baru-baru kayak Ginanjar, Frankie Nisa itu kan pemain yang baru, tapi Iya. dia main di Liga 1. Robby Jadi- Darwis. Robby Darwis. Ya kan, yang lain ya sorry to say ya lu ini harus bersaing siklus alam gitu. Iya, tapi bicara. bener banget sih harus ada wadah. Gimana Mas Vino? Iya, misalnya Ronaldo lihat aja lu di Madura United sendiri. Apalagi sekarang Madura United lagi peringkat 1, otomatis ya kalau gue mainin Ronaldo Mempercayakan ini sama lebih aja kayak senior aduh ya. masih gak berani juga kan. Iya, iya. Karena di depannya juga masih ada Makanya pemain-pemain. pemain-pemain muda kita pesankan Timo carilah tim-tim yang Nah, harusnya memang mengakomodasi mereka kalau main. misalnya Madura United sayang sama Ronaldo, ya lu mainin Ronaldo atau lu pinjemin ke klub yang memang Bakalan mainin Ronaldo, entah itu di dalam negeri atau ya lu lepas aja ke luar negeri, lu cariin klub di luar negeri gimana pun caranya gitu. Karena yang butuh Ronaldo tuh bukan Madura doang, Indonesia butuh Ronaldo juga ya. Yang gua rasa memang kualitas Ronaldo tuh nggak keluar 100% Ya, kemarin. tapi maksudnya kalau yang dari squad yang ada sekarang hadapin Curaçao yang nantinya kita ekspektasi kita ya ada keinginan juga Curaçao bisa tampil lebih ya karena Iya kita dong. bisa dapat Ya, challenge iya dong. lebih. Nah, ini Iya kalau dong. Mas Vino melihat dari kualitas yang ada mereka bermain kemarin, mental yang udah terbentuk. Ini gimana menghadapi Curaçao yang levelnya pasti di atas kita dong masih. Dari timnas Indonesia. Iya, dari timnas. Ya kalau gue lihat dari cara mainnya kemarin, kemarin. gitu kan, iya yang tadi gue bilang, lo nggak harus ganti 100% ataupun 50% skuad yang kemarin. Mas tapi Vino lo pingin cukup- yang bertahan siapa aja? Kalau menurut gue, Farudin sebagai kapten pasti, kemudian Mark Locke sebagai core di tengah, Oke. Dimas Derajat, ya Sama winger. Nadeo, udah tuh ya. Nadeo. Ah, itu- Poros Oh. tengah Nadeo. itu ya. Iya, poros tengah Oke, itu setuju Nadeo. sama Marco. Mungkin plus Witan atau Egi lah salah satu. Itu- Arhan satu lagi. Tadi siapa? Di apa siapa tadi? Ya Nadeo, Farudin, Nadeo, Farudin. Aran, Klok, Berarti setengahnya? 4 5 6 lah. Di depan Witan, Egi bisa ataupun Setengahnya Dimas Derajat. Iya, setengah. Iya, 6 pemain lah. Tapi 6 Dimas sampai Derajat 7. katanya lagi cedera ya? Apa Nggak ada tahu. kemungkinan Kalau- ada berita, maksudnya iya. ada masih kemungkinan nggak main? Ya kalau emang kayak gitu ya apa Ya. boleh buat. Tapi masih gitu. ada ini sih Raffi. Nah, Bisa juga kita nggak pakai striker murni juga bisa. Tapi ada Ramadan Sananta, kenapa Ramadan nggak Sananta, dicoba? Iya, ya. iya. 6 sampai 7 lah Tan. Gue pengen yang bertahan tuh 6 sampai 7, sisanya ya lu masukin pemain muda itu yang memang berharga banget menit bermain buat mereka gitu. Kalau bisa masukin dari menit awal keren deh. Itu orang kayak Ferrari gitu kan. Iya, iya, kalau berani ya dari awal. Tadi Kalau kayaknya berani kayak ya keren deh. Kalau Ferrari nggak mungkin dari awal sih menurut gue. Dia akan dicoba pas di tengah-tengah ya. Tapi Iya. kalau Marcelino mungkin dari mungkin awal. dari Karena Tapi memang mudah-mudahan- pengalaman dia. iya. Pengalaman Tapi dia. mudah-mudahan Ferrari beneran dimainin ya. Sayang, maksudnya ini kan cuma 2 laga. Sayang, soalnya iya masalahnya. betul sayang. Bisa Sayang. ngegantiin ya nanti di menit bermain. Nah, tapi kalau kita ngelihat ini kan juga Asnawi kan salah satu yang emang Sayang juga tuh kalau nggak main ya. Iya. Ya ngapain dipanggil gimana? juga sih. Kalau tahu kayak gitu jangan dipanggil. Biar dia istirahat aja kan. Iya, iya, Kasih iya. kesempatan yang lain. Tapi mending dia di Korea menurut gue Iya, lebih itu dapat dia. penanganan yang oke gitu kan. Ya hebat ya. Memang ini justru gini nih. Yang menarik itu Arhan ya sebetulnya. Arhan itu kan camat boleh dibilang di Tokyo kan ya. Tapi di timnas kita lihat ya, dia bikin 2 assist kemarin. Dia Iya, nggak iya, hilang 2 tuh assist sentuhannya tuh. kemarin. Kenapa? Karena dia berada dalam lingkungan yang bagus. Iya. Oh, ini maksudnya secara Iya, pemain-pemainnya latihannya juga ini, oke ya ya? kan pemain yang e-board lah, kita lihat pemain yang e-board Iya, ya. iya, Kayak iya. Arhan, Egi, Witan. Witan kan sama Egi lebih sering mainnya Egi. Lebih sering mainnya main Witan di sana. Witan. Ya kan? Terus apa namanya? Elkan. Si Elkan, kemudian Asnawi. Tapi Ini kan sentuhannya nggak pemain-pemain- hilang. Iya, tentuannya nggak hilang gitu sama timnas. Karena mereka berada dalam iklim klub ataupun juga profesionalitas yang bagus gitu loh. Jadi mereka latihan kan kayak bertanding kalau di sana mah. Oh, berarti ini beda cara latihannya pun juga akan beda Iya, kelihatan. That's why gue bilang kalau misalnya Lebih Ronaldo baik keluar. touch-nya nggak mau hilang, lu mending jadi baik jadi camat di luar daripada camat di Madura United Karena campur gitu di kan. luar mereka juga kan ada reserve timnya main. Ada gitu. reserve team kayak gitu. Yang dilakuin bagus Kavi kemarin di Utrecht juga Iya. dia tetap Sama ya, main gitu kan. Jadi gitu. Terus sekarang yang di mana gua- dia? Di Yunani. Bagus di mana? Di Oh, Yunani. udah fix ya? Udah Oke, di oke. Yunani.
Nah, Semoga tapi lah. ini berarti artinya kalau prediksi dari Mas Vino dulu deh untuk Indonesia Curaçao. Gue malah pikir bisa imbang deh kayaknya dengan Bisa ngelihat imbang. Curaçao yang mungkin udah dapat jam tidur oke-nya gitu ya karena jet lag, iyalah jet lag Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi kalau dibilang jet lag juga Elkan Bagut jet lag juga sih sebenarnya gitu kan. Cuman Dia doang satu kan. Kayak Egy Witan juga Eropa 3. Dia main di tanah sendiri, cepet dia baliknya. Iya, kalau dia Adaptasinya balik, cepet balik. paham. Ini kan Curaçao udah main di tanah orang juga sih, di Imbang. orang Belanda gitu ya, menurut gue imbang deh Iya. karena udah dia Oke. dapat match fitness yang Om Yuke? bagus. Iya sih, syukur-syukur menang tapi imbang target realistis. Imbang target realistis Iya. tapi pinginnya menang ya. Ya, pasti Oke, pengen kita menang. lihat nanti tapi kita doain aja ya mudah-mudahan tim Ya, harus Indonesia menang sih. bisa menang. Zebra tim amin 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 amin. Nanti kita ke sana ya. Iya. Makan hari Kita ya? nonton langsung iya dong. Nah, ini langsung aja kita mau menuju ke Liga 1. Wow, ini ada berita mengagetkan nih. Pelatih Milo ya? Iya, Milo Borneo Mercedes, kenapa iya. dipecat? Nggak tahu. Kalau gua dilihat juga dari nggak rentetan ngerti akhir sih. Borneo di 3 game terakhir kan Borneo yang sedang dalam kampanye musim ini Juara ya? Kampanye menuju juara, kampanye juara dalam 3 game terakhir dia merosot ke peringkat 5, 3 pertandingan akhir tanpa Menang. kemenangan. Ya banyak yang meragukan Borneo kekuatan away-nya tuh jelek, ternyata benar terjadi. Lawan Bayangkara dia nggak menang, lawan Tira Persikabo dia nggak menang, Iya. terus satu lawan apa gue lupa main imbang di kandang. Artinya kan 3 pertandingan tanpa menang menurut gue ini udah mulai ke Chelsea-Chelsean juga sih Borneo kan. Tapi terlalu terburu-buru. Nah, itu dia menurut gua terlalu Maksudnya dengan terburu-buru dia- juga gitu kan. Dengan dia progres dari yang Ya, terlalu- piala apa kemarin? Piala Presiden, Piala terlalu Presiden terus ke liga kan? Iya, terlalu terburu-buru. Artinya kan dalam beberapa tahun terakhir Borneo tuh lu hitung aja dari Mario Gomez, Risto Vidakovic, Fahri, terus Milo sekarang ganti. Kalau memang tim ini berpikir tentang long term ya artinya lu nggak perlu gonta-ganti pelatih. Tapi kan gua ngeliat memang ambisinya Borneo ini sangat besar ya musim ini ya. Setelah beberapa musim terakhir selalu dicap sebagai tim mediocre dan yang menarik lagi ya Milo ini dipecat ketika Borneo memperkenalkan direktur teknik Vladimir Vijovic. Artinya memang kayaknya Oh, Dan iya, skenarionya iya, ke situ. iya. jangan-jangan larinya ke situ gitu. Karena gue Iya, coba iya, kontak juga belum dapat balasan kan. Oh, belum dapet kabar Ya, juga. itu dan ini Aturan tuh si Milo ke Persis Solo aja. iya, tapi termasuk Terus sudah ada Persis ya, Polo Gomez itu ya. iya, Iya. tapi ini termasuk tim yang cepat loh. Artinya ketika si Milo Maksudnya harus diumumin out, terus berapa hari kemudian datang pelatih baru dari Brazil. Ya menurut gue ini udah Disiapin ya. dipersiapkan. Iyalah. Ya Sabar. pertama gua mau bilang sih Maksudnya kayak prihatin lah ya, cepet prihatin banget. dalam konteks permainan Borneo yang kita harus hormati ini ya, Andre. sangat bagus gitu ya. Kita sangat respect lah bagaimana Borneo ini tadi Vino katakan ini kan menjadi kontender untuk juara. Bukan cuma itu tapi dari permainannya menghibur menurut gue sih. Makanya kalau kemudian terjadi namanya kompetisi kan biasa naik turun ya. Tapi sepanjang masih dalam tracknya ya terlalu cepet juga gitu Iya loh. sih, makanya Sayang sih. kaget semua kan, maksudnya lihatnya Borneo Iya. itu kan lagi Mainnya enak dilihat loh. Iya, Karena iya, dia iya. kan nggak mudah nih pelatih ini menyatukan pemain-pemain asing yang juga baru di situ ya. Kayak terutama Pato ya. Terus masukin Lili Pali yang sebelumnya kan Bali banget gitu ya. Ternyata bisa langsung nyetel dan itu sangat terus masukin ke Hirose itu juga. dia ya. kan Heroes. kelihatan. Jadi sudah ada sih Maksudnya ini sebelumnya. hal-hal ini kan harus dilihat oleh manajemen Iya, iya. sebenarnya ya. Iya, Kalau iya. memang tidak ada hal Bener sih, lain kata atau ngelirik. netizen emang Liga 1 lebih kejam dari Liga Eropa. Emang Om Yuki ini kejam banget liganya. Tapi ya menurut gua dengan datangnya pelatih Brazil ini ya bisa jadi memang sebelum Milo dipecat ya Udah disiapin. Udah ada orang-orang pendekatan. direktur teknik ini udah nyiapin Oh, grand plan buat iya, kedepannya iya. juga gitu dengan Tapi datangnya maksudnya pelatih kayak Brazil ini. terlalu riskan gak sih dia ngegantinya tuh sekarang di saat Borneo udah mulai Duh, gua nggak bisa nebak ya. Tapi kalau lihat dari si visi pelatihnya sih, sebenarnya pelatih yang ya dia cuma main di Korea. Ini udah dari 2020 Oh, ini dia nggak ya? nganggur, udah dari 2020 nganggur nggak ngelatih, baru ngelatih lagi Sekarang. Ini ya? Nah, Sama ini ini pelatihnya. coba Iya, Bung Yuki, Andre Gaspar. aku pengen nanya deh. Kan ini kalau pemain udah lama nggak ada sentuhan bola, kan pasti kan ya canggung lah main di lapangan. Ini kalau pelatih gimana? Udah lama Ya, Luis nggak Milla 3 tahun nganggur. Tapi kan Luis Milla, tapi Luis Iya, Milla tetap kita lihat, di jadi ini kan, tetap semasa- jadi Iya, jadi di sana pandit kan, di sana. tetap Pandit. jadi pandit Ya dan ini. tergantung bagaimana sosok itu terus mengaktualisasi ilmunya. Misalnya lewat coaching course, lewat aktivitas
teknik apalah kita nggak tahu Tetap lah ya. harus ada Iya, tetap harus ada kegiatan. Kalau nggak ya implementasinya. mandek juga ini. Itu dia, Kan kan? ilmu kan kayak pedang, kalau nggak diasah ya Iya, tumpul kayak juga. kita kalau misalnya udah lama nggak siaran tegang kan. Siaran iya nggak sih, bener kan? Sama Iya, gitu maksudnya iya, iya. kayak Ya semua. beruntungnya kalau Luis Milla kan dia udah pernah pegang tim kita ya, jadi Iya. dia udah tahu kultur. Karena Iya. kultur tuh paling penting untuk di-observe lebih dulu Itu yang sebelum susah dia ya. datang melatih pemain-pemain yang Iya. dia sebelumnya nggak kenal dan bukan kulturnya. Dan itu yang akan akhirnya sering terjadi, kayak shock kultur kan kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Awal-awalnya kan STI juga datang kan gitu. Iya, Kaget, benar. kok pemain kita kayak begini sih. Iya benar. Kayak itulah. Yang sempat protes macam-macam kan ke media kan. Iya, banyak kalau pelatih luar yang dengan profil bagus, kayak yang belum pernah ngelatih di Indonesia. Thomas Doll salah satunya. Thomas Doll juga sempat nggak bisa Iya, kultur. iya. loh. Mario Iya. Gomez. Dia kaget juga Indonesia Tapi kan begini emang ya. kelihatan kan, tapi kan maksudnya Iya, kan, akhirnya ya. awalnya Iya. ini Akhirnya dia dulu, bisa nyesuaiin goyang gitu. dulu, Emang iya. cepet dia. Nah, cuman kalau pelatih-pelatih Latin sih dengan pengalaman dia ngelatih di Asia, ya shock sih, tapi nggak banget gitu menurut Karena gua udah kan. tahu lah Udah Asia kayak tahu gimana. udah tahu kayak gimana. Tapi ya dengan 2 tahun gak melatih terus profilnya juga terakhir di Korea ya gua rasa ya jangan berekspektasi terlalu banyak Iya, sama pelatih iya, ini iya. karena kalau memang grand plan-nya Borneo pengen terus bikin satu legacy Dan- dalam permainannya, iya, ya lu nggak usah ganti-ganti pelatih. Betul Vino, dan ingat ya bahwa pelatih ini akan langsung dapat pressure dari supporter loh. Iya. Karena pasti mereka compare-nya sama Milo. Iya, Jadi kan kalau dia misalnya dikasih kesempatan dalam 3 laga aja nggak positif hasilnya. Ya, Masa mau ganti lagi? Ya, ya itu Liga 1. Rocha aja kontraknya 3 pertandingan loh di Arema loh. Iya. Iya. Klausulnya kalau 3 pertandingan dia nggak bisa Oh, menang. aku, kalau ini aku baru tahu Roka ada Kakak kalau dia bilang kontraknya memang di review dari 3 pertandingan itu. Pertandingan. Indonesia tuh luar biasa. Dan Borneo juga gimana ya? Untung dia di laga kedua menang. Kalau nggak out begini juga nih. ngeri juga. Terus gimana? Iya, Borneo juga kemarin kan 1 tahun ganti 3 kali pelatih ya. Iya, Cuman iya, dengan iya. beberapa alasan yang mundur, resign atau gimana pun. Artinya memang yang jadi concern sama fans Borneo ada apa nih gitu kan? Iya, Ya paling ya, kenapa? pasti itu. Iya. pasti itu. 1 tahun. Karena juga- kondusif sebetulnya kan. Iya. Nggak ada apa-apa kan tiba-tiba Iya, lu iya, kaget itu juga. kaget juga. Gomez mundur, Vidakovic mundur gitu Iya. kan, Fahri yang oke-oke aja tiba-tiba nggak Oh, iya, lanjutin iya, kontrak benar. gitu kan. Ya itu sih yang jadi pertanyaan, ada apa nih? Cuman baru Milo Sesliha aja yang memang diistirahatkan lah istilahnya gitu. Kasihan yang ngeliatnya, maksudnya kayak Apa kelihatan mukanya? iya. Emang udah kayak kakek. Iya. Emang dibanding masih pelatih yang dipecat sebelumnya kan ini yang paling Paling aneh. ngejut. Rasanya Iya. kayak nggak adil. Maksudnya ya gitu lah. Karena Aneh. baru 2 kali kalah. Iya, ini yang aneh karena yang lainnya kan memang diikuti Betul, oleh iya hasil benar. yang buruk kan, kayak Iya. Jackson terus Robert. ya kan diikuti hasil yang buruk gitu. Kalau ini kan Kalau ini kan enggak, ya itu jadi Mengejutkan pertanyaan. juga. emang nggak menang di berapa di 3 laga 3 terakhir? laga terakhir. Tapi Itu yang pun draw kalah. Iya, masih Iya. dapat poin nih. Tapi Iya, draw maksudnya 2 ini- kali deh. kalau nggak salah. Ini sebenarnya gimana? Kalau ngelihatnya sehat nggak Mestinya sih buat- telepon Nabil nih nanya ke dia sih. Karena kita diskusi gini kan cuma mengira-ngira Oh iya, doang iya. nih. Tapi Iya. orang lihat pergantian pelatih yang cukup cepat kayak gini, ini sehat nggak sih buat tim, buat liga kompetisinya Cukup sendiri apa cepat segala macam? gimana maksudnya? Iya, maksudnya kan Cepet pergantian. kayak gampang Pergantian. dong, kayak Gampang. satu musim itu kayak berapa pertandingan nggak perform terus ganti, nggak perform Nggak ganti. juga sih, tapi kalau memang kayak kondisinya udah kayak Persib Bandung kemarin udah di bawah gitu, mau nggak mau kan emang startnya buruk ya harus ganti. Tapi kan ini Iya, iya. buset, Iya. ini tim bagus loh gitu Iya. kan. Gue yakin dengan adanya FIFA Matchday ini, Milo dikasih kesempatan buat memperbaikin tim di tengah libur ini, masih bisa perform kok Borneo. Ya, mungkin itu juga salah satu alasan kenapa Milo diistirahatkan di FIFA Matchday ini, maksudnya supaya kasih kesempatan pelatih baru ini untuk Iya. adaptasi gitu kan, Adaptasi. kasih waktu. Tapi benar tadi dikatakan oleh Vino, kalau tadi Intan bilang ini apa namanya? nggak? Sehat nggak? Nggak sehat menurut gua. Iya kan? Nggak sehat. Karena mereka ataupun kita bicara Borneo ini timnya lagi di atas kok. Iya. Kalau misalnya bicaranya tentang Persib, tentang Persis Solo, Iya. itu wajar karena mereka udah dikasih kesempatan. Jackson malah misalnya dikasih kesempatan sejak Piala Presiden kemarin kan. Jadi udah cukup waktu evaluasi. Kemudian Robert juga udah dikasih kesempatan dari musim sebelumnya kan udah ada di situ. Iya, Robert. Jadi dia jadi manajemennya udah bisa menakar, apalagi hasilnya Persib dan Minor Persis emang progresi ketika juga. itu ada di bawah gitu. Iya, iya. Nggak Gitu. sesuai sama Iya, jadi materi ya, yang ada, oke, nama gitu besar. kan. Oke. Oke, ini cukup kejam. Pergantian pelatih di Liga 1. Kita nggak tahu nih next siapa lagi yang bakal dipecat secara mendadak, nggak tahu lagi siapa. Widodo malah masih aman loh ya. Ya, itu juga deg-degan juga sebenarnya. Iya, Mas Vino kemarin parameternya katanya sempat 2 pertandingan terakhir Iya, ternyata tapi nggak kan malah menang kan kemarin Bayangkara ya kalau salah. Jadi sekarang hidup pelatih-pelatih Indonesia? yang masih dalam situasi deg-degan itu
game by gamenya itu. Ini menang Tapi kan ini. pressure kan? juga nggak jadi, sih? jadi sekarang udah aman karena menang. Ntar besok kalah Aman lagi, nggak nggak nih aman gue? lagi. Ntar kalah kedua lagi, bisa benar-benar nggak lagi. aman. Tapi kalau menang, aman, Aman lagi. lagi. Jadi tergantung dari pertandingan ke pertandingan hidupnya. Iya itu Tapi dia. memang ambisi Borneo musim ini tuh Tinggi ya? besar banget. Minimal dia masuk ke Asia. Mungkin menurut board atau manajemen apapun caranya asalpun itu yang terbaik ya dilakuin. Mungkin dengan ganti pelatih itu bagi dia adalah cara yang terbaik buat wujudin misi besar dia musim ini. Ya untuk kalau menurut Jebretim gimana dengan pergantian pelatih yang cukup mendadak dengan hasil yang sebenarnya baik-baik aja kalau kita lihat ya secara kasat mata. Oke, silakan komen di bawah. Kita doain tapi ya tadi timnas Indonesia mudah-mudahan bisa menang di laga kali ini. Kita Amin. mau siap-siap nih ke sana nonton. Jebretim juga jangan lupa dukung dari rumah maupun dari stadion. Harapan. Terus kita doain juga Liga 1 yang mudah-mudahan nggak ada pemecatan pelatih secara mendadak lagi lah ya. Mudah-mudahan lebih sehat Kenapa nggak doain liganya. gitu? Ya Ya maksudnya terserah klub itu mah. tapi kan ini kan kasihan dong kayak ngelihat ya kayak nggak adil. Terus Om Yuki juga bilang kayaknya jadinya tuh nggak sehat kan untuk gimana timnya pemain kan juga harus adaptasi. Kalau kasihan mau personal, emang mereka kasihan sama kita. Oh, serah Mas Vino mau ngomong apa? Oke, berarti sampai ketemu lagi hari Kamis. Sampai di sini dulu, dadah. Salah datang.